Bab 12, Kejadian Janggal. Ririn terjaga dengan napas terengah-engah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Jantungnya berdebar kencang. Dia duduk di ranjang, memandang gelap malam yang menyelimuti kamar tidurnya. Suara detak jam dinding yang terdengar sangat jelas seperti menambah ketegangan dalam hatinya. Baru saja dia tidur, tetapi mimpi yang menghantuinya terasa begitu nyata. Dalam mimpi itu, Ririn berdiri di dalam kereta tua yang sama, kereta yang kini menjadi kenangan yang menyeramkan. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Sosok wanita itu muncul lagi. Wanita yang wajahnya tampak kabur dan suram, dengan mata yang memancarkan rasa kesakitan dan permohonan. Wanita itu menatap Ririn dengan penuh keputusaan. Tolong aku." Suara wanita itu terdengar sangat pelan, namun sangat jelas di telinga Ririn. Suaranya begitu meresap ke dalam hatinya, membuat Ririn merasa seolah-olah wanita itu benar-benar ada di sana. Ririn ingin berlari, namun kakinya seperti tertanam di tanah. Matanya tetap terpaku pada sosok wanita itu yang terus memandangnya, mendekat perlahan, hingga suara wanita itu berubah menjadi bisikan yang menyusup dalam benaknya. "Bantu aku, atau aku akan ikut bersamamu selamanya." Ririn terbangun, nafasnya tercekat, tangannya gemetar. Itu bukan mimpi biasa, pikirnya. Sosok wanita itu nyata, terlalu nyata untuk hanya sekadar mimpi. Tapi kenapa wanita itu mendatanginya lagi? Apa yang sebenarnya terjadi dengan kereta tua itu? Ririn menatap langit-langit kamarnya, mencoba menenangkan dirinya. Namun, meskipun dia tahu itu hanya mimpi, perasaan aneh yang menyelimuti hatinya tetap ada. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hatinya mengatakan bahwa ini bukan hanya kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang berhubungan dengan wanita itu dan kereta tua tersebut. Pagi itu, saat Ririn bertemu dengan teman-temannya, dia merasa masih terbayang oleh mimpi yang mengganggu tidurnya. Tika yang biasanya penuh semangat melihat wajah Ririn yang pucat. Lo kenapa, Rin? Kurang tidur?" Tika bertanya sambil mengunyah makanan ringan, matanya penuh rasa ingin tahu. Ririn menggelengkan kepala, mencoba untuk bersikap biasa. "Enggak, cuma gua mimpi buruk tadi malam. Mimpi tentang wanita itu lagi." Yuni yang duduk di sebelahnya mengerutkan dahi. "Mimpi tentang wanita yang ada di kereta itu, kan? Bukannya lo udah jauh dari kereta itu?" "Ya, gue pikir gitu juga," jawab Ririn, suaranya sedikit ragu. "Tapi entah kenapa, perasaan gue kayak ada yang masih mengikuti. Seperti dia nggak mau pergi begitu aja." Wawan yang biasanya cemas kali ini ikut bergabung dalam percakapan. "Gue juga merasa aneh, Rin. Sejak kita turun dari kereta itu, ada sesuatu yang nggak beres. Gue merasa ada yang ngikutin gue, entah itu bayangan atau gue nggak tahu." "Bayangan?" Tika mendelik. "Lo terlalu parno deh, Wawan. Ini cuma kereta tua. Coba deh, santai. Lo kebanyakan mikir." Tapi Ririn bisa merasakan ketegangan yang sama di wajah teman-temannya. Tidak ada yang benar-benar bisa mengabaikan perasaan aneh yang terus melanda mereka sejak kembali dari perjalanan itu. Ada yang tidak bisa dijelaskan, dan meskipun mereka mencoba untuk kembali ke rutinitas mereka, perasaan itu tetap membayangi mereka. Hari itu berlalu dengan cepat, namun setiap detik yang lewat, Ririn merasa seolah wanita itu semakin dekat. Suara bisikannya, perasaan aneh yang datang begitu saja. Ketika malam datang, Ririn berusaha tidur lebih awal, berharap mimpi buruk itu tidak kembali. Namun, tak lama setelah matanya terpejam, mimpi itu datang lagi. Kali ini wanita itu tidak hanya meminta tolong, tetapi tampak lebih mendesak dan lebih marah. Sosok wanita itu berdiri di sudut kereta yang gelap, tangan terentang menuju Ririn. Wajahnya kini terlihat jelas, penuh luka dan darah, seolah hidupnya berakhir dalam penderitaan yang tak terungkapkan. "Tolong, bantu aku, atau kamu akan menjadi seperti mereka, salah satu dari mereka," bisik wanita itu. Ririn merasa tubuhnya bergerak keluar dari tempat tidur, seolah ada kekuatan yang menariknya. Namun, seiring wanita itu semakin mendekat, Ririn berusaha berteriak, mencoba untuk melawan. Tapi suara itu hilang begitu saja, dan dengan satu gerakan cepat, wanita itu menariknya ke dalam kegelapan, meninggalkan hanya suara bisikan yang menggema. "Jangan lari, aku tidak akan pergi." Ketika Ririn terbangun dengan terengah-engah, dia merasa ada yang sangat nyata dan mengerikan tentang mimpi itu. Dia merasakan kelembapan di lehernya dan tangan menggenggam erat selimut. Sesuatu yang buruk sedang terjadi, dan Ririn merasa semakin terperangkap. Dia tidak bisa melarikan diri dari perasaan ini. Mimpi itu, wanita itu, dan kereta tua yang menuntut jawaban. Ada yang harus dia lakukan untuk menghentikan semuanya. Tapi apa?
Apa yang bisa dia lakukan untuk menghentikan sosok wanita itu yang terus menghantuinya? Malam itu, Ririn memutuskan untuk berbicara kepada Tony. Mungkin hanya dia yang bisa memberikan penjelasan lebih dalam mengenai kejadian ini. Dia butuh jawaban. Dia butuh tahu mengapa kereta tua itu terus mengikutinya, bahkan setelah mereka semua sudah kembali ke rumah mereka. Ririn tidak bisa menahan rasa takut yang terus menggerogoti dirinya. Sejak kejadian malam itu, mimpi buruk yang menghantuinya semakin intens. Setiap kali ia mencoba tidur, bayangan wanita itu kembali muncul di dalam kegelapan, mendekat dengan senyuman penuh kepahitan, membisikkan kalimat-kalimat yang membuat tubuhnya terasa kaku dan tak bisa bergerak. "Tolong aku," suara itu tak pernah hilang, terus-menerus bergaung dalam benaknya. Ririn merasa sangat tertekan, setiap detik di siang hari terasa begitu berat. Rasa cemas itu mulai merasuk ke dalam kehidupannya sehari-hari. Tidak ada lagi ketenangan yang bisa ia rasakan. Setiap sudut kamarnya terasa semakin gelap dan ketika malam tiba rasa takut itu kian menghimpit dada. Pagi ini, Ririn memutuskan untuk menghubungi Tony. Mungkin hanya dia yang bisa memberi penjelasan lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan kereta tua itu dan wanita yang tampaknya ingin meminta pertolongan. Ketika Ririn menelepon Tony, dia bisa mendengar suara Tony yang biasa tenang. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Suara itu terdengar lebih berat, seperti orang yang tengah bergelut dengan sesuatu yang besar. "Ririn," suara Tony terdengar ragu. "Ada apa? Kamu terdengar panik." "Aku nggak tahu, Tony," jawab Ririn dengan suara gemetar. "Sejak kita turun dari kereta itu, aku nggak bisa tidur. Mimpi buruk terus datang, dan aku merasa ada yang mengikutiku. Wanita itu dia terus muncul, dan sekarang dia mulai bicara lebih keras. Aku nggak tahu harus gimana." Tony terdiam sejenak, kemudian terdengar dia menghela napas panjang. Aku nggak tahu apa yang sedang terjadi, Ririn. Tapi ada sesuatu yang aku tidak ceritakan pada kalian saat itu. Kereta tua itu bukan sembarang kereta. Ada kisah kelam di baliknya, dan itu bukan hal yang bisa dianggap remeh." Ririn menggigit bibirnya, khawatir mendengar kata-kata Tony yang terdengar sangat serius. "Apa maksud kamu? Apa yang terjadi di sana?" Tony menghela napas lagi, suara di ujung telepon itu terdengar cemas. 20 tahun lalu, ada seorang wanita yang hilang di dalam kereta itu. Semua orang yang terlibat dalam kejadian itu, mereka menghilang, satu persatu. Ada rumor yang beredar bahwa roh wanita itu masih menghantui kereta dan siap menuntut balas pada siapapun yang dianggap berhubungan dengan tragedi itu. Ririn merasa tubuhnya kaku mendengar penuturan Tony. "Apa yang harus aku lakukan, Tony? Aku nggak bisa hidup begini. Aku merasa seperti ada sesuatu yang selalu mengawasi aku." Tony terdiam, seakan berpikir keras. "Ririn, kamu harus kembali ke kereta itu. Tapi kali ini kamu harus menghadapinya. Jika kamu tidak menghadapi wanita itu, maka dia akan terus menghantui kamu. Jangan biarkan dia menang." Ririn menggigit bibir bawahnya, rasa takut kembali melanda. "Tony, aku nggak bisa. Aku nggak tahu kalau aku bisa menghadapinya lagi." "Aku akan menemuimu," kata Tony, dengan suara yang tegas dan penuh keyakinan. "Kita hadapi ini bersama-sama." Setelah percakapan itu berakhir, Ririn merasa cemas, tetapi di sisi lain dia merasa ada harapan kecil. Tony selalu bisa membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Namun, ada perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Sebuah ketakutan mendalam yang tak pernah bisa dia buang begitu saja. Malam itu, saat Ririn mencoba untuk tidur, ketenangan yang ia harapkan tak pernah datang. Mimpi itu kembali hadir. Kali ini, wanita itu tidak hanya meminta tolong. Wajahnya yang rusak dan penuh darah terlihat lebih jelas, seolah ingin menjeratnya ke dalam kegelapan yang tak berujung. "Tolong!" Suara itu terdengar lebih dalam, lebih mengerikan, seolah datang dari dalam dirinya sendiri. Ririn terbangun, napasnya tersengal, dan dia merasakan tubuhnya sangat lemas. Namun, ada yang aneh. Di luar kamarnya, dia mendengar suara bisikan yang sama, yang sebelumnya hanya muncul dalam mimpi. "Ririn, tolong aku." Ririn segera melompat dari tempat tidur, membuka pintu dengan cepat, tetapi yang dia lihat hanya kegelapan dan kesunyian. Tidak ada siapapun. Hanya hawa dingin yang mengalir di sepanjang koridor rumahnya. Tetapi suara itu, suara wanita itu, terus bergaung. "Ririn, tolong aku." Bisikan itu semakin mendekat. Dengan gemetar, Ririn berjalan menuju suara itu, yang seolah menariknya ke suatu tempat yang tidak bisa ia pahami. Ia sampai di ruang tamu, dan matanya terbelalak. Di sana, di tengah kegelapan, tampak sosok wanita itu berdiri dengan punggung membelakangi Ririn. Rambut panjangnya yang berantakan tampak bergerak meskipun tidak ada angin.
Dengan langkah perlahan, wanita itu berbalik wajahnya. Wajah yang sebelumnya kabur dalam mimpi, kini terlihat jelas. Penuh luka mengerikan, darah yang mengalir dari mulutnya, dan mata yang penuh dengan kemarahan dan penderitaan. "Kenapa kamu tidak membantu aku?" bisik wanita itu dengan suara yang penuh amarah, namun juga kesakitan. "Kenapa kamu meninggalkanku?" Ririn merasa tubuhnya seperti terikat, tidak bisa bergerak. Setiap kata yang keluar dari mulut wanita itu seolah menggenggam hatinya dengan erat. "Jika kamu tidak membantuku, aku akan membawa kamu ke tempat yang tidak akan pernah bisa kamu lupakan," kata wanita itu dengan suara penuh ancaman. Ririn merasa udara di sekitarnya semakin berat. Sosok itu mulai bergerak maju, dan sebelum Ririn bisa menghindar, tangan dingin wanita itu sudah meraih lengannya. Ririn menjerit, tapi tidak ada suara yang keluar. Semua terasa gelap, tubuhnya melayang, dibawa ke dalam kegelapan yang dalam dan menakutkan. Dia tidak bisa bernafas, tidak bisa melihat apa-apa. Semua yang ada hanya suara wanita itu yang terus berbicara, bisikan yang semakin keras dan menguasai seluruh pikirannya. "Jangan lari, kamu akan ikut denganku selamanya." Kebiadaban kebencian selalu mengintai semangat yang terkoyak hilang berlalu. Nafsu birahi, jiwa tersayat tajam, menyeret di neraka, rasa tak bernyawa. Teriakan malam, dinding meretakan, rasa takut menyelimuti, dingin membeku, kereta tua kepal kelam.